Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Pada pagi hari ini, sebelumnya saya dan Mutia mewakili Prodi Agribisnis Kelapa Sawit mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kalian juga sudah melaksanakan berlebaran dengan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan rencana kita di awal bahwa begitu selesai liburan Lebaran berakhir, maka kita memasuki minggu di mana kalian langsung berangkat untuk praktek kerja industri. Jadi memang seharusnya praktek kerja industri ini sudah dimulai dari bulan lalu, bulan April. Hanya untuk memudahkan kondisi Ramadan, kita memberikan dispensasi untuk keberangkatan kalian di awal Mei sesudah libur Lebaran. Seperti yang sudah kita koordinasikan juga di grup selama ini, saya ingin menyampaikan bahwa sistem prakerinnya adalah kalian dipersilahkan untuk memesan transportasi ke lokasi tujuan masing-masing. Jadi koordinasi sesama tim. Kalau misalnya nanti kalian sudah punya grup, kami dari Prodi, saya dan Bu Mutia bisa di-invite ke grupnya. Jadi untuk perkembangan yang terjadi di lokasi, kalau kita bisa komunikasi via grup. Kalau yang tahun lalu, ada yang lebih kreatif, mereka buat Instagram untuk kalian promosi gimana kondisi prakerit, itu juga bisa kalian lakukan supaya nanti ada memorinya juga, lalu bisa dilihat juga oleh adik-adik kalian, gimana sih proses prakerin di sana gitu. Yang kedua, kenapa saya adakan pengarahan ini? Karena tim ini akan jalan serentak. Jadi nanti malam Hervinta sudah mulai jalan. Yang Tokpindo juga tadi saya sarannya besok sudah bisa jalan. Yang Negeri Lama ya. Lalu Tokpindo yang Sungai Liput ada di sini? Yang Tokpindo Sungai Liput? Ada, Bu. Kalian Ada, udah Bu. dapat rumah? Untuk saat ini udah, Bu. Sampai ini udah dapat rumah ya? Udah koordinasi sama pegawai yang di sana juga. Dapat rumah pegawai lah istilahnya, Bu. Ya, rumah Dapat bekas rumah pegawai yang bisa pegawai. ditinggalin gitu. Oke, yang Tokpindo Sungai Liput kalau secara ininya kapan mau jalan? Rencana, Bu, tanggal 11, Bu, mau berangkat ke sana. Rencana, Bu, tanggal 11 mau berangkat ke sana, Bu. Oke. Ada yang mau saya sampaikan? Amin 1 sebelum tanggal Amin 1. Nah, ada yang mau saya sampaikan. Kondisinya mau poli dan Bumi Sama Ganda itu sama-sama di tanggal 11. Jadi untuk memudahkan rencananya kalian akan kami serah terimakan di tanggal 11. Nah, yang Tokpindo Sungai Liput nih. Jadi rencananya akan serah terima di tanggal 11. Kalau bisa, kalian berangkat di tanggal 10 atau di tanggal 11 tapi pagi. Jadi tanggal 11 sore, kami antarkan kalian langsung ke Tokpindo dan tanggal 12 kalian langsung mulai pelaksanaan prakerinnya. Bisa? Yang Sungai Liput? Bisa, Bu, diusahakan, Bu. Oke, nanti kita koordinasi, kalau apa japri ke saya ya. Oke, Bu. Oke. Aman, Bu. Selanjutnya, terkait dengan persiapan rumah kalian. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa perumahan itu ada bantuan dari PT KI, sifatnya bantuan. Jadi misalnya kalian dapat biaya sekitar, kalian dapat sewa rumah 4 juta misalnya. 4 juta, maka PT KI akan bantu sampai saat ini adalah dalam nominal 3 juta untuk satu lokasi prakerin. Untuk satu lokasi prakerin, bantuannya adalah nominalnya 3 juta untuk per 8 bulan kalian pelaksanaannya di sana. Nah, kalau misalnya kalian dapat sewa rumahnya 3 juta, ya berarti full dibayarkan oleh PT KI. Tapi kalau misalnya kalian dapat 2 juta, maka yang diserahkan PT KI adalah hanya 2 jutanya saja.
sesuai dengan kwitansinya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya 3 juta, kalian akan dapat 3 juta. Kalau 2 juta akan 2 juta. Kalau 4 juta akan dibayarkan sejumlah 3 juta. Untuk persyaratan pencairan keuangan perumahan, kalian butuh PBB rumah yang kalian tempati, lalu KTP pemilik rumah, dan kwitansi atau nomor rekening dari pemilik rumahnya. Jadi nanti bisa ditransfer ke mereka. Jelas ya? Yang masalah rumah jelas semuanya? Jelas. Oke, ini baru jelas, Bu. 47 orang. Jelas. Mudah-mudahan ada yang Jelas, satu Bu. Zoom berdua, jadi tetap infonya tetap sampai ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sekarang kondisi masih pandemi. Makanya itu saya ingatkan ke kalian bahwa kalian harus tetap persiapkan rapid antigen. Rapid antigen kalian bawa ke lokasi masing-masing. Tadi Sofindo Negeri Lama bilang kalau kami berangkatnya lebih cepat, lalu rapid dulu di sini kondisinya gimana, Bu? Rapid akan digunakan untuk masuk ke perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian baru mau masuk di tanggal 13, berarti kan baru rapid di tanggal 12. Nah, kalau misalnya kalian meyakini bahwa di daerah sana ada rapid, silahkan rapid sebelum masuk ke perusahaan. Saya rasa Sofindo selain Negeri Lama semua aman, karena lokasinya masih dekat dengan kota. Matapao, Bangun Bandar, itu semuanya masih dekat dengan kota, jadi pasti rapidnya lebih gampang. Tapi yang Hervinta makanya saya bilang di sini, karena takutnya di sana kalian susah cari tempat rapid. Untuk yang Negeri Lama, kalian akan pergi lebih cepat sehingga ada waktu untuk rapid antigen dulu di lokasinya. Itu terkait rapid ya, jadi tolong persiapkan suratnya supaya jangan waktu saat kalian mau masuk ke perusahaan, regulasinya tersandung terkait COVID, maksudnya terkait hasil rapid COVID. Itu yang kedua yang mau saya sampaikan. Yang ketiga, kami tahun ini membebaskan kalian untuk pergi masing-masing. Maksudnya masing-masing gimana? Kalian tidak harus pergi dengan tim dosen, jadi tidak harus beriring-iringan. Cuma Hervinta berangkatnya bareng ya. Hervinta ada timnya di sini? Ada, Bu. Oke, yang 15 orang, kalian nanti malam berangkat bersama Bu Enda dan Pak Miftah. Kita udah koordinasi bahwa kalian berangkat sekitar jam 8 malam, jadi baru sama-sama ke Hervinta dan besok pagi kalian akan dilepas di Hervinta, maksudnya diserah terimakan ke Hervinta. Jangan lupa kalian foto sama tim dari sana dan tim PTKI untuk ada dokumentasinya. Kemudian tim-tim selanjutnya juga seperti itu. Jadi kalian dibebaskan untuk pergi masing-masing, yang jelas tolong jaga kondisinya masing-masing. Jelas ya? Oke, lanjut lagi ke poin yang saya lanjut lagi ke poin yang selanjutnya, poin yang keempat. Praktek kerja industri kalian pergi dalam membawa nama PTKI. Jadi tolong jaga nama PTKI, laksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jangan melawan, kalian adalah bawahan di situ, kalian mau dapat ilmu dari mereka, jadi pintar-pintarlah membawa nama PTKI dan mencari ilmu di sana. Tolong dijaga kondisinya, kesehatannya, dan lain-lain. Kegiatannya kalian akan ketemu dengan orang-orang baru, pasti ada slack-nya, pasti ada nggak cocoknya, pasti ada tidak sesuainya. Jadi ini adalah pelajaran untuk tidak manja, karena kondisinya pasti tidak nyaman, karena kalian bukan di rumah kalian, karena kalian jauh dari orang tua, karena kalian jauh dari zona nyaman. Tolong dinyamankan, karena ini baru paling 10-20% dari kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Jadi dengan kegiatan prakerja ini diharapkan kalian memahami dunia kerja sepenuhnya. Nanti belum lagi kondisi satu dengan yang lain, perbedaan pendapat dan lain-lain. Pintar-pintarlah karena kalian sudah dewasa juga.
Kemudian nanti ada berkas sebelum berangkat, kalian jumpai Pak Irfan, karena di Pak Irfan itu nanti kalian pegang asuransi keselamatan kerja. Jadi kalian semua pergi prakerin dengan asuransi dari PT KAI untuk asuransi keselamatan kerjanya. Jadi premisnya kalian pegang, lalu nanti ada bundalan di Pak Irfan, cuma sekarang masih diperbanyak. Jadi sebelum berangkat baru nanti diberikan oleh Pak Irfan. Selanjutnya lagi, apa lagi ya? Tolong juga cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena prakerin ini bobotnya 30 SKS, 15 SKS di semester 1 dan 15 SKS di semester yang kedua. Sehingga akan sangat berpengaruh ke transkrip nilai kalian. Ya, jelas semuanya AKS, A, B, C, 2A, 2B, 2C. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan kondisi yang lebih baik. Kalian juga sudah lebih banyak ilmunya. Itu dari saya. Bu Muti ada yang mau ditambahkan? Oke semuanya. Ibu cuma mau nambahin, kalian kan bawa nama PT KAI, juga bawa nama orang tua kalian. Jadi nanti kalian di sana jaga diri ya. Jangan bikin malu PT KAI, kalian dan orang tua kalian. Jadi di sana pun kalian jangan diam aja. Jadi kalau misalnya masuk, tanya sama orang yang kerja di sana, apa yang mau dibantu, apa yang mau. Jadi kalian tuh harus kalian yang aktif, jangan pasif. Kalian yang banyak nanya. Ya kan? Jadi namanya orang kerja, orang itu kan pasti fokus ke kerjaan mereka, gitu kan? Mungkin kalian di sana rasa orang tuh kalau misalnya bisa orang tuh minta bantuan kalian pasti dia minta bantuan. Tapi kalau enggak kan mereka membiarkan kalian aja. Terus etika kalian juga harus dijaga ya, harus sopan, harus nurut sama pekerjanya, sama orang-orang di sana. Nah, doa kami itu biar kalian nanti udah siap prakerin, kalian tuh direkrut di sana, bisa kerja langsung di sana atau magang gitu. Jadi pandai-pandai kalian nanti di sana ya adaptasi. Terus misalnya nih, kalian sewa rumah di mana gitu atau di pabrik. Misalnya kalian kerja, usahakan jangan merusak alat ya. Kalau kalian pakai bagus, kalian siap pakai juga bagus. Jangan kalian rusakin. Kalau kalian nggak sengaja merusaknya, kalian ganti. Oke. Untuk prakerin ada pertanyaan? Pokoknya jaga etika ya, intinya itu dari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan 8 bulan tuh sia-sia. Kan nanti ada seminar karya akhir tuh 1-2, itu juga harus kalian cari-cari terus judulnya dari sekarang. Seminar prakerin ya Bu Ami ya, seminar prakerin. Oke. Dari Ibu sekian aja. Udah Bu Ami. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Aman? Bu, Ya. izin bertanya Bu, itu terkait yang surat asuransi yang tadi itu kami terima di perusahaan atau gimana ya Bu? Dari Pak Irfan, nanti perwakilan aja satu orang minta ke Pak Irfan ya. Satu perusahaan, satu orang aja yang ngambil di Pak Irfan, bukan di perusahaan. Oke, Riko? Oke, Bu. Ya, semuanya kami mewakili Prodi karena mungkin kalau tahun lalu kita pakai acara pelepasan dari kampus, yang tahun ini untuk memudahkan kalian boleh pergi masing-masing, supaya aksesnya juga lebih leluasa, mau titik kumpulnya di kampus diperbolehkan, dipersilahkan, tolong koordinasikan dengan dosen-dosen pengantarnya, jadi enak kondisinya. Selamat jalan, selamat melaksanakan prakerin, semoga setelah pulang dari prakerin, kalian dapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, bisa direkrut,
Kami berharap kalian bisa direkrut dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Jadi membanggakan PTKI, kalian adalah tahun kedua. Kalau pastinya harapan kami adalah lebih baik dari pelaksanaan tahun yang pertama. Jangan sampai kalian di bawah kualitas dari tahun yang pertama. Jumlah kalian jauh lebih sedikit dibanding yang tahun pertama. Lokasi pemilihan prakerinnya juga sudah yang terenak yang bisa kami usahakan. Jadi Belitung kami cut, Sorganda kami cut, yang paling jauh hanya sampai Labuhan Batu Selatan. Jadi hanya 2 provinsi, Sumatera Utara dan Aceh Tamiang. Itu pun jaraknya tidak lebih dari 10 jam rata-rata. Maka yang perlu kalian ingat bahwa semua lokasi PKS tidak ada yang di tengah kota. Jadi situasinya pasti akan jauh dari mana-mana. Itu harus kalian pahami. Namanya juga cari ilmu, sampai kemanapun kita cari, kita usahakan mencari ilmu. Pelajari orang, pahami orang lain, menjadi orang dewasa. Ya, menjadilah orang dewasa yang saling bekerja sama satu sama lain. Prakerin adalah praktek kerja industri. Kalau sudah namanya kerja praktek, maka harus kerja tim. Jangan egois, karena tidak akan berguna. Karena namanya kerja tim butuh solidaritas dan kekompakan untuk bisa menyelesaikannya. Jelas ya, AKS semuanya. Jadi pengarahan untuk hari ini sebelum tim-tim berangkat, saya persilahkan kita berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Amin. Kita foto bersama dulu ya, yang hadir. Kalau yang rame-rame juga nggak apa-apa. Tadi saya lihat ada beberapa yang lagi di kampus kayaknya, jadi rame-rame. Supaya saya bisa aja ini yang hadir. Diaktifin ya kameranya. Oke, 1, 2. Oke. Yang kedua, halaman 2-nya. 1, 2. Oke. Halaman ketiganya. 1, 2. Oke. Sudah semuanya. Ada 54 nih di akhir kondisinya. Tolong jaga kesehatan. Jangan sampai sakit, jangan sampai ini itu dan lain-lain. Jangan lupa minta restu kepada orang tua. Jadi semoga jalan kalian juga dilancarkan. Sampai ketemu mungkin di lokasi prakerin, mungkin kembali di kampus, atau mungkin via grup WhatsApp. Semuanya nggak ada lagi pertanyaan ya? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu.